Oke, kali ini kita akan membahas tentang tenses, bagaimana cara mudah menguasai tenses. Bahkan dalam beberapa menit pun insya Allah Anda akan bisa paham. Jika selama ini Anda mengalami kesulitan dalam memahami tenses, maka lewat video tutorial ini saya yakin Anda akan bisa menguasai tenses dengan sangat mudah. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dari awal hingga akhir. Tenses adalah keterangan konsep waktu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya hanya ada 4 tenses, nanti kita letakkan di sini. Hanya ada 4 keterangan waktu dalam bahasa Inggris itu. Yang pertama yaitu present itu waktu sekarang. Yang kedua adalah past itu maknanya waktu lampau. Yang ketiga adalah present future atau waktu yang akan datang dari sekarang. Yang keempat adalah past future, waktu yang akan datang dari waktu lampau. Untuk past future ini mungkin agak sulit dipahami, jadi misalkan gini. Kemarin waktu saya akan pergi ke sekolah, saya bertemu Budi misalkan. Jadi akan tapi kemarin, itu past future. Nah, dari masing-masing 4 ini kemudian dikombinasikan dengan 4 sifat, sehingga terciptalah 16 tenses seperti yang kita kenal. Apa saja 4 sifat itu? Yang pertama yaitu simple, sederhana. Yang kedua continuous, berarti sedang berlangsung. Yang ketiga perfect itu sudah selesai, sempurna gitu ya. Yang keempat yaitu perfect continuous atau sudah dimulai dari tadi dan masih berlangsung sampai saat ini, itu namanya perfect continuous, sudah dimulai dan masih berlangsung. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu nama-nama dari tenses itu. Yang pertama, kalau ini dengan present dengan simple menjadi simple present seperti ini misalkan. Kita persilangkan. Jadi kalau present dengan simple menjadi simple present. Present dengan continuous namanya menjadi present continuous. Kalau present dengan perfect, present perfect. Present dengan perfect continuous. Nah, kalau sudah bisa satu ini saja, seharusnya sampai bawah sudah paham. Jadi pas dengan simple apa? Oke, saya isi satu-satu dulu. Nah, sudah semua terisi. Nah, sebenarnya dari nama-nama ini saja kita sudah paham apa kegunaannya. Misalkan present continuous, sedang berlangsung di waktu sekarang, berarti sedang saat ini. Saya sedang membuat video tutorial misalkan. Atau misalkan perfect, present perfect, sudah di waktu sekarang. Misalkan saya sudah makan, karena tadi saya barusan makan. Misalkan saya sudah makan. Kalau past perfect misalnya, kemarin waktu dia datang, saya sudah makan misalkan. Jadi sudah tapi di waktu lampau. Oke gitu ya. Jadi kira-kira paham. Kalau paham satu, seharusnya paham semua. Intinya gini, kadang pas itu juga biasa digunakan dalam konteks cerita. Misalkan dalam cerita apa gitu, sepengalaman tahun lalu itu. Jadi secara umum menggunakan pas, masa lampau. Jadi kalau dalam cerita itu ada kata akan misalkan, jadi akannya juga akan lampau di sini past future. Kalau ada kata sudah, berarti sudahnya juga sudah lampau. Walaupun kalau diartikan dari bahasa Indonesia tetap sama. Jadi sudah ya sudah, akan ya akan. Tapi karena konteksnya cerita, backgroundnya itu pas, jadi semuanya pas seperti itu. Jadi seharusnya kalau paham ini juga bisa paham. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Oke, belum. Kita ini ciri-ciri present itu pasti verb 1. Jadi verb 1 itu verb present. Jadi ada verb 1-nya gitu. Pas itu verb 2. Verb 2 itu verb pas itu sudah pasti. Present future itu will. Akan itu will selalu diikuti oleh verb 0. Betul-betul kata Caesar, verb 0 itu. Kemudian past future, would. Past future itu would, bentuk kedua dari will, karena past itu kan bentuk kedua kan. Jadi kalau past future bentuk kedua dari will yaitu would, juga diikuti verb 0. Jadi sama, harus, karena ini model, jadi harus diikuti verb 0. Nah, simple sendiri punya
Simple sendiri artinya sederhana, jadi tidak ada tambahan apa-apa. Kalau simple. Continuous itu cirinya yaitu verb ing, jadi pasti ada ing-nya. Kalau perfect itu cirinya pasti menggunakan to be have dan verb 3. Verb 3 itu pasti ada. Perfect continuous, kalau perfect have plus verb 3, kalau continuous ing, jadi kombinasinya have plus verb 3 plus verb ing. Karena verbnya 1, maka verb 3-nya to be. To be verb 3 apa? Been. Jadi have plus been plus verb ing. Oke, jadi ini ciri-cirinya. Tidak usah terlalu diambil pusing. Ini nanti kalau kita ambil contoh kalimat pasti paham. Oke, ini yang kalimat yang akan kita buat, yang akan kita ubah-ubah sesuai dengan tenses 16 tenses tadi. I write a letter. Oke, simple present tetap berarti I write a letter. Saya menulis sebuah surat, misalkan seminggu sekali, itu menggunakan simple present. Kemudian continuous ditambah ing, jadinya I am writing a letter, karena verb ing itu harus diawali dengan to be. To be present apa? Am atau kalau is dan are gitu ya. Kalau I berarti am. I am writing a letter. Kemudian perfect itu have ditambah verb 3, berarti I have, verb 3-nya writing, written. I have written letter. Kemudian kalau ini present dengan perfect continuous, berarti I have been writing letter. Jadi seperti ini, mudah sekali. Duh, mengapa saya katakan present itu verb 1? Ini kita lihat huruf yang kata yang pertama setelah subjek itu pasti verb 1. Write, am itu juga verb 1, to be verb 1, have itu juga verb 1, walaupun to be ini verb 1. Kemudian perfect continuous juga ini verb 1, have. Jadi cirinya present itu huruf pertama setelah subjek itu pasti verb 1. Bukan huruf pertama ya, kata kerja yang pertama itu pasti verb 1 setelah subjek. Kemudian past itu verb 2, jadi tinggal kita ganti ini. Kita ganti. I write jadi bentuk keduanya write, wrote. Oke. Am bentuk keduanya jadi was. Mudah sekali. Have bentuk keduanya jadi had. Jadi yang lain tetap. Kemudian had di sini juga menjadi had. Cuma gitu. Jadi yang lain tetap. Future itu will ditambah verb 0. Jadi ini dicari verb 0-nya. Ini apa? Ini coba present future. Write jadi will write. Oke, verb 0-nya write tetap write. Kemudian I am writing, verb 0-nya am, to be itu apa? Be. Jadi I will be writing. Ini juga I will have. Kemudian ini juga I will have. Nah, kemudian past future itu juga diikuti oleh verb 0, jadi will 0. Jadi tinggal will kita ganti dengan would. Gampang sekali ini. Jadi cuma untuk menunjukkan pas kita ganti dengan would. Iya semua. Oke. Jadi seperti itu. Oke, dari situ seharusnya sudah paham. Bahkan saya rasa sebenarnya untuk kapan digunakan juga paham. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya akan sertakan juga video kedua, sebuah cerita yang langsung berisi 16 tenses ini dalam penggunaan. Jadi biar bisa lebih paham kapan digunakan. Oke, saya rasa paham. Coba kalau sudah paham, kata I go to school ini kalian ubah dalam 16 tenses seperti yang saya contohkan tadi. Oke, silahkan. Kalau sudah paham, maka seharusnya jawabannya adalah seperti ini. Oke, kalau belum seperti ini berarti belum paham. Oke, saya rasa selesai untuk kali ini, untuk video tutorial kita kali ini. Kita lanjutkan untuk video tutorial berikutnya, yaitu tentang penggunaan dari masing-masing tenses ini biar kita lebih bisa menguasai. Dan untuk saat ini saya akhiri dulu. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.